Halo teman-teman, balik lagi nih di Linggu Rerasan. Nah, tapi kali ini aku lagi mau ngomong-ngomongin tentang sampah gitu bersama seorang yang keren banget, ada Mas Some. Halo Iya, Mas halo. Some, kenalan dulu dong Oh sama ya, teman-teman. halo saya Some, Wawan Some, tapi biasanya panggil Wawan atau Some dari komunitas Nol Sampah Surabaya. Mas Some ini udah sering banget, dari lama banget ya Mas, kayak fokus di sampah gitu. Jadi kalau sejarahnya komunitas Nol Sampah Surabaya itu adalah berdiri 21 Februari 2009. Saat itu memang deklarasi pertama Hari Peduli Sampah, dan saat itu di Surabaya ada deklarasi ngurangin plastik, kantong plastik. Udah dari 2009. 2009, Lama banget. Nah, lama banget. aku agak kepo juga sih Mas, gimana sih caranya kayak Mas bisa berdikari mengurus sampah itu sendiri kan capek, riweh, sistemnya juga belum jelas gitu di Indonesia. Jadi sebenarnya kan sampah itu kan sesuatu yang dihasilkan oleh kita. Jadi sebenarnya kita harus bertanggung jawab atas itu sebenarnya. Nah, kalau mau bicara tentang bagaimana apa yang harus bisa kita lakukan, memang sejak awal Nol Sampah berdiri itu agak berbeda dengan yang lain. Berbedanya gini, kami lebih fokus pada upaya-upaya pengurangan, Pengurangan sampah. mengubah gaya hidup kita untuk ngurangin sampah. Ini yang harus dirubah sebenarnya. Jadi karena kalau kita bicara 3R itu kan kurangin, guna ulang, pakai daur ulang. Ini seharusnya urutan prioritas. Jadi seharusnya yang kita lakukan pertama itu adalah ngurangin. Ngurangin sampah. Kalau memang kita ada sampah yang kita hasilkan, itu bagaimana upaya kita untuk bisa nggak itu dipakai ulang atau diguna ulang. Kalau nggak bisa diguna ulang, baru kita mikir itu bisa nggak didaur ulang, karena daur ulang itu kan merubah bentuk dan segalanya. Nah, kadang kita agak salah agak keliru, artinya kita cenderung ketika bicara pengolahan sampah kita mikirnya daur ulang. Nah, paradigma itulah yang menjadi mengubah paradigma dari bagaimana mendorong orang untuk ngurangin, itu kemudian itu yang menjadi dasar kenapa komunitas Nol Sampah berdiri. Berarti emang harusnya daur ulang itu di opsi terakhir gitu Opsi ya? terakhir daur ulang. Karena memang faktanya angka daur ulang sampah di Indonesia itu sangat rendah. Satu contoh misalnya untuk daur ulang plastik itu angkanya di bawah 12%. Bayangin, dari sekian juta sampah plastik yang ada di Indonesia hanya 12% yang bisa didaur ulang. Kenapa? Sulit karena memang pertama jenis sampah plastiknya beragam. Kemudian yang kedua, kalau sudah kecampur butuh dicuci dan butuh biaya. Kemudian yang berikutnya, pabrik daur ulang kita itu hanya fokus di beberapa lokasi. Jawa Barat misalnya di Bekasi, di Tangerang, Kerawang. Jawa Tengah misalnya fokusnya hanya di sekitar Semarang dan sekitar Sragen. Surabaya juga gitu, Pasuruan, Sidoarjo. Nah, ketika kita harus ngirim sampah-sampah untuk didaur ulang ke sini, ini kan butuh biaya. Butuh biaya yang sangat, biaya pengiriman. Nah, itu jauh membuat biaya operasionalnya jadi lebih mahal. Itu jadi salah satu kendala dari pengolahan sampah, kenapa tidak bisa daur ulangnya maksimal. Yang paling utama tapi sebenarnya kita belum bisa sampah dari sumber. Sampah yang kita belum bisa dipisah. Nah, kalau belum dipisah berarti nggak bisa didaur ulang. Karena semua sampah harus dipisahkan. Contoh misalnya, semua sampah pasti akan terurai jadi tanah atau kompos. Kalau daun kita composting bisa jadi tanah, tapi butuh waktu 3 minggu, 4 minggu. Kulit durian bisa setahun. Lebih lama lagi. Plastik bisa jadi tanah, jadi kompos, tapi nunggu 100 tahun. Keburu. Ya, ini makanya. Nah, ini yang kenapa penting kita milah sampah, karena itu. Berarti emang harus dari awal dari diri kita sendiri dari awal Mas, dari kita. Kalau gitu, tapi kenapa ya masyarakat tuh kayak masih suka riweh, merasa ribet dan susah untuk memilah sampahnya itu sendiri? Ada kayak caranya untuk memotivasi atau menginfluence para masyarakat itu Mas? Itu karena lebih pada bahwa kita sudah terlalu nyaman, zona nyaman. Ada yang ngambil, angkut, buang ke TPA. Nah, ini yang harus dirubah. Sekarang kan ketika semua sampah dari rumah tangga diangkut kemudian ditumpuk ke TPA, ternyata masalah di TPA, penuh TPA-nya. Kasus sekarang misalnya di Jogja, di Bandung, TPA-nya penuh. Sebenarnya kabupaten lain, kota lain juga terjadi. Sampahnya numpuk di TPA dan TPA-nya bermasalah sebenarnya. Cuman memang tidak sedramatisir Jogja dan Bandung. Oh iya, Jogja udah parah. Cara kami biasanya untuk menggugah kesadaran itu ada 3 hal yang kami bisa lakukan. Apa aja tuh?
Biasanya pertama kami tunjukin gambar-gambar yang seram. Oh, ternyata banyak hewan yang mati karena terjerat sampah plastik, ada foto, ada video misalnya. Terus kadang kami juga ngajak warga, ngajak masyarakat atau anak-anak sekolah ke TPA. Dia ngeliat, wih, ternyata tumpukan sampahnya sudah segini banyak gitu. Satu contoh misalnya Surabaya. Surabaya itu sehari sampah masuk ke TPA itu 1.500 truk, sekitar 450 truk. 1.500 ton. 400 per hari 450 truk. Warga bilang, loh saya sudah ngolah sampah, akhirnya kita ajak ke TPA. Begitu masuk TPA dia kaget ngeliat tumpukan sampah 15-20 meter. Hah? Dia bilang, ini sampah dari mana? Sampah dari Surabaya. Jadi ternyata masih banyak masyarakat yang belum ngolah sampah. Dan dia terus mendorong warganya, dia sadar, ya memang benar di RW saya, di RT saya, dari 100 orang yang ngolah mungkin baru 50, baru 60. Nah ini yang terus menjadi upaya. Terus yang kedua, kita ngomong bahwa ternyata sampah ini bisa menimbulkan bahaya terhadap kita. Kalau ditumpuk kan bisa menimbulkan sarang penyakit, akan nular ke kita. Lalat, terus cacing itu bisa jadi hewan perantara untuk penularan ke kita. Kemudian kalau kita sering salah milih plastik, minum air kemasan apa, atau misalnya contohnya kita makan makanan tapi kemasannya styrofoam misalnya. Itu juga bisa menyebabkan sterin dari styrofoam nempel pada makanan, dan itu kalau kita sterin yang masuk ke dalam tubuh kita itu diduga bisa menyebabkan kemandulan pada laki-laki. Terus gangguan pertumbuhan, stunting itu bisa jadi penyebabnya karena kemasan itu dan segalanya. Itu berbahaya terhadap kesehatan. Terus ketiga, caranya kami ngajak hitung ekonomi. Hitung ekonomi gini, kalau saya bawa botol dengan minum segini, misalnya saya ambil dari galon. Galonnya harganya 20.000, airnya hanya 19 liter, berarti 1 liternya hanya 1.100. Misalnya. Kalau kita beli air kemasan dengan ukuran 600 mili, itu harganya kan 3.500, hanya 600 mili. Berarti airnya kalau dibandingin galon tadi hanya 650 rupiah. Kalau kita bawa ini berarti kita hemat 2.300. Itu cara-cara itu yang kita lakukan sehingga mendorong mereka untuk melakukan itu. Gitu. Terus kalau menurut Mas tuh apa sih kontribusi yang kita sebagai teman-teman nih awam ataupun yang teman-teman yang bergerak fokus di sampah itu yang bisa kita lakukan untuk gerakan itu biar bisa masif gitu? Peran media sosial sangat penting, peran media cetak sangat penting. Kalau sekarang media sosial ya. Kalau zaman kami dulu awal-awal 2009 tuh peran teman-teman media sangat penting. Jadi kami kampanye di ruang publik, diliput, dipublikasikan dan disebar ke banyak orang. Itu yang sangat penting sebenarnya peran. Nah kalau menurut saya sih sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Mulai ngubah gaya hidup misalnya ini, bawa tas belanja, bawa tas belanja yang bisa kita pakai. Kita minimal memang belum bisa stop sama sekali misalnya dengan plastik, tapi minimal kita ngurangin sampah plastik gitu. Ini kalau kita belanja misalnya bawa tas sendiri, tidak harus tidak macam-macam. Jadi kami sengaja untuk menarik perhatian orang, kita tulis dosa-dosa tas kresek. Oh, emang punya banyak dosa. Banyak dosanya. Jadi dosanya itu maksudnya bahwa dia kalau dibakar berbahaya, menghasilkan dioksin. Terus untuk bikin 1 ton kresek ini butuh 12 barel minyak misalnya. Terus kemudian dia terbukti di banyak tempat bisa membunuh satwa misalnya. Itu yang kita lakukan sebenarnya Kak. Itu yang bisa dilakukan. Atau bawa tumbler kemana-mana. Terus yang paling penting sebenarnya kalau kaitan dengan sampah makanan, jangan malu ketika kita menyisakan makanan dibawa pulang, minta tempat. Atau makan harus dihabiskan. Kalau nggak habis, jangan malu. Sisanya untuk dibawa pulang, dibungkus. Gak ada masalah itu kan sudah kita bayar. Daripada nanti dibuang jadi sampah. Dan mendingan kita bisa manfaatin jelas. Oh ternyata di rumah saya ada ayam, di rumah saya ada ternak, bisa untuk makanan. Atau saya punya tempat kompos, bisa masuk ke tempat kompos untuk diolah. Itu yang bisa dilakukan, sederhana sekali. Jadi kalau makan di restoran, jangan pakai styrofoam lagi, jangan pakai alat-alat makan yang sekali pakai. Atau biasanya kalau di kafe-kafe itu masih nyediain sedotan plastik gitu loh. Itu mulai. Berarti kita mendingan gak usah pakai sedotan aja langsung dari gelasnya ya? Bisa, kita ngurangin sedotan plastik. Di Indonesia itu datanya 93 juta sedotan plastik yang dipakai per hari. Per hari, bayangin. Banyak banget. Itu panjangnya berapa ya? Kami pernah di Surabaya itu
Car Free Day dan ngumpulin sedotan dari orang-orang yang jual sepanjang Car Free Day selama 1 jam. Kami bisa mengumpulkan selama 1,5 jam itu 12.000 sedotan. 1 jam 12. Iya, dan ketika ditimbang beratnya hanya 0,5 kilo, tapi ketika kita ukur panjangnya 2,4 kilometer. Yang bahaya banget plastik. Berarti emang semuanya tuh harus memulai dari Harus diri dimulai kita dari ya. kita dan tidak harus memaksa kemudian mikir yang besar. Ayo kita rubah dengan hal-hal yang kecil, misalnya sedotan tadi, atau plastik, tumbler dan segalanya. Itu yang mungkin kita bisa lakukan. Jadi ketika ini kita sudah lakukan, kita pengaruhi teman-teman kita pengaruhi saudara-saudara kita, kemudian ngajak komunitas-komunitas kita untuk kemudian melakukan ini. Karena ini satu gerakan yang bisa membuat kita melakukan hal kecil tapi bisa menyelamatkan bumi. Benar-benar ya. Makasih banyak Mas Some untuk waktunya dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Itu tadi obrolan singkat kita bersama Mas Some, sangat insightful, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di Linggo Rerasan berikutnya. Dadah!